Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang memberikan nama tim Tumbas KB Sambal Asri. Perkenalkan, nama saya Astiwila Pastuti. Di video ini saya akan membahas mengenai nama dan deskripsi produk serta segmentasi produk mengenai produk yang telah kami tentukan. Jadi nama produk kita ini sambal pecel. Terus nama tim kami itu Tumbas KB Sambal Asri. Jadi kalau misalkan sambal pecel ini dibuat menggunakan bahan utamanya kacang dan ubi. Terus sambal pecel ini tuh dapat digunakan sebagai makanan pendamping atau makanan tambahan dengan lauk seperti sayuran rebus, gorengan, ayam, dan masih banyak lagi yang lainnya. Produk sambal pecel ini dibuat dengan 3 tingkat kepedasan, yaitu manis, sedang, dan pedas. Pembahasan selanjutnya mengenai segmentasi produk kami yang telah kami tentukan. Jadi segmentasi produk ini berhubungan dengan kegiatan membagi kelompok konsumen yang memiliki perbedaan kebutuhan atau karakteristik. Jadi segmentasi produk sambal pecel ini dilakukan untuk mengetahui mau dipasarkan seperti apa ataupun menganalisis siapa yang akan menjadi target kami. Sambal pecel ini diciptakan berdasarkan masih banyaknya orang yang tidak memiliki waktu untuk memasak, sehingga kami berpikir untuk membuat sambal pecel kemasan yang mudah dibuat kapan dan di mana saja. Dengan seiring perkembangannya zaman, kita akan melakukan proses penjualan melalui sosial media. Jadi konsumen dapat memesannya terlebih dahulu, kemudian akan diantarkan melalui jasa pengiriman atau dapat bertemu langsung dengan kita. Dan tentunya harganya akan disesuaikan dengan permintaan konsumen. Produk ini ditujukan untuk semua kalangan, baik dari jenis kelamin, usia, maupun besar penghasilan, karena produk sambal pecel ini dapat dikonsumsi oleh siapa saja dan kapan saja. Perkenalkan, nama saya Meliana Tambunan. Saya akan menjelaskan keunggulan dari produk kami, yaitu yang pertama, kita menjual 3 varian. Yang pertama ada varian manis, sedang, dan pedas. Yang kedua, kita akan membuat bahan tanpa pengawet. Yang ketiga, harga yang kita tawarkan sesuai permintaan pelanggan. Hanya saja paling sedikit harganya itu 10.000. Terus saya juga akan menjelaskan bagaimana cara kelompok kami menghadapi persaingan yang ada di pasar. Yang pertama, keramahan dalam komunikasi kepada konsumen. Yang kedua, beri potongan harga atau diskon. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, mempromosikan produk ke sosmed atau sosial media. Yang kelima, mencari mitra keluarga. Nah, dari keunggulan kita bisa menambah poin plus dari persaingan pasar. Saya Anissa Gultom. Di sini saya akan menjelaskan dampak sosial dari produk kami. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, mengalirnya air limbah di lingkungan masyarakat tetapi tidak banyak. Yang kedua, terjadinya kebisingan di tengah-tengah masyarakat. Nah, dampak positifnya yaitu yang pertama, menciptakan lapangan kerja, yang kedua, mengurangi pengangguran di tengah-tengah masyarakat, yang ketiga, menciptakan keuntungan. Perkenalkan, nama saya Meli Wulandari. Di sini saya mendapatkan bagian menjelaskan mengenai cara membuat produk kami. Nah, produk kami ini kan sudah dijelaskan oleh Asti tadi. Nah, produk kami ini adalah bumbu pecel atau bisa disebut juga sambal pecel. Nah, di dalam sambal pecel ini kita membutuhkan bahan seperti bawang putih, garam, cabai, gula merah, ubi, kencur, kacang, dan daun jeruk. Karena sekarang sedang terjadinya corona, jadi kami tidak bisa melakukan praktek secara langsung. Oleh karenanya saya akan menjelaskan. Setelah kita membeli bahan-bahan yang tadi saya sebutkan di pasar, semisalnya kita ingin membuat sambal pecel seberat 3 kg. Nah, bahan yang kita butuhkan itu pertama kacang tanah seberat 3 kg. Setelah kacang tanah dibeli,
kita menggoreng kacang tanah hingga matang, dan setelah matang diangkat. Lalu setelah itu kita memerlukan cabai 3/4. Nah, cabai tersebut juga digoreng hingga matang dan setelah itu diangkat. Selanjutnya kita membutuhkan kencur 1/4. Nah, kencurnya tidak perlu digoreng, hanya saja kencur harus dicuci hingga bersih. Setelah itu kita memerlukan gula merah sebesar 2 kg. Selanjutnya kita membutuhkan ubi jalar. Nah, ubi jalar itu kita kupas terlebih dahulu, setelah itu kita potong-potong. Setelah kita potong-potong, kita cuci dan kita goreng. Nah, ubi jalarnya itu kita memerlukan 1 kg. Dan selanjutnya itu kita memerlukan daun jeruk. Daun jeruk yang kita butuhkan itu 30 helai saja. Nah, daun jeruk juga tidak usah digoreng, tetapi harus dicuci dengan bersih. Setelah daun jeruk, kita juga harus memberikan garam secukupnya agar sambal terasa lebih enak. Lalu kita memerlukan bawang putih. Jangan lupa bawang putih untuk dikupas. Nah, bawang putih yang kita butuhkan itu 1/4. Setelah itu bawang putih digoreng dan diangkat. Setelah bahan-bahan tadi ada yang dicuci, digoreng, nah itu kita menggiling. Nah, biasanya saya menggilingnya itu ke pasar. Nah, karena sedang terjadi wabah seperti ini, jadi kan kita tidak bisa melakukan praktek secara langsung seperti apa yang saya bilang di awal tadi. Nah, jadi setelah kacang, ubi, dan yang lainnya ini sudah digoreng ataupun dicuci dengan baik, itu kita giling ke pasar. Nah, maka dari itu disitulah nanti sambal pecel sudah jadi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.